Bagian depan telapak tangan jatuh, dan segel magis yang dipadatkan oleh Tingwei, tetapi misterius namun cemerlang, ditembak dengan keras pada belatung emas dewa, seperti gunung raksasa 5 jari. Ledakan. Emas ilahi bergetar, dan sayap serangga berkedut, menyebabkan Qin Yichen berkibar di telapak tangannya. Namun, kutukan itu dipaksakan olehnya. Gemetar, hampir tumbang. Lambat laun, kutukan itu menembus sayap belatung emas dewa, mendarat di punggungnya. Ketika Tingwei pertama kali dihubungi, dia melihat emas ilahi berjuang dengan gila-gilaan, dan dia tidak mau menyerah. Sayap serangga mengipasi, dan bahkan dengan keras memukul dada siluet ramping lagi dan lagi. Meskipun dilindungi oleh 10.000 baju besi, Qin Yichen tidak dapat menahan perasaan bahwa organ dalamnya hampir hancur. Satu orang, satu cacing, tidak dapat didamaikan. 3 pria di Qingpao menatap matanya, mulutnya berkedut, dan keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Apakah anak ini gila? Hanya ingin serangga ini? Jika kamu memukulnya lagi seperti ini, organ dalammu akan hancur. Armor peri anak ini sangat bagus sehingga dia bisa bertahan begitu lama. Jangan, dia benar-benar bisa menyerah. Namun, pada saat ketiga orang itu berseru, mereka melihat bahwa mantra Tingwei tertanam kuat pada belatung emas dewa. Seperti yang dikatakan Hong Lian, memang ada jejak mantra yang kabur di bawah sayap serangga. Tanda seru. Tanda seru. Kedua kutukan dan segel bercampur menjadi satu, dan emas ilahi menggerogoti seperti sengatan listrik. Berkedut tiba-tiba, mencoba melepaskan diri dari kendali Qin Yichen. Tapi kemana Qin Yichen akan melepaskannya saat ini? Begitu dia melepaskannya, dia dan Ziyun harus mati di sini. Zila, saya melihat bahwa dengan penanaman Tingwei, kutukan yang semula kabur akhirnya diaktifkan kembali dan pulih sedikit, seolah-olah dibakar oleh Tingguang. Belenggu yang menakutkan masuk jauh ke dalam jiwa. Tetapi emas ilahi si bukan lagi larva yang membiarkan orang lain mendominasi nasib tahun itu. Cahaya kemasan melonjak dan ingin menghancurkan tahta. Qin Yichen melihat cahaya kemasan naik dengan keras di depannya, yang hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya seketika, dan laut kesadaran penuh gejolak. Saat ini, suara Hong Lian seperti cahaya terang di depan terik matahari. Berpegang pada. Di lautan kesadaran, gelombang emas menjulang tinggi, dan kulit pohon peri Tingxian telah menunjukkan tanda-tanda retak. Hong Lian berdiri di atas ombak yang mengamuk, giginya menggigit, dan Tingwei terus dikendalikan. Bagaimanapun, kutukan itu disempurnakan sedikit, dan belenggu itu tampaknya secara bertahap ditutup dan dilarang. Jangkrik emas ilahi yang berjuang mati-matian secara bertahap melemah, dan cahaya kemasan menghilang seperti matahari terbenam. Bang! Cahaya kemasan menyatu, dan saya melihat serangga terbang emas melayang di udara, tetapi siluet ramping itu jatuh. Bos! Ziyun ingin melangkah maju, tapi dia penuh lubang darah. Dia tidak berlari secepat kecepatan jatuh Qin Yichen. Untungnya, yang terakhir jatuh dan jari kakinya tidak berguna untuk mencegahnya jatuh. Berhasil, sayap serangga beracun emas ilahi ditarik, berbaring telentang. Tetapi pada saat ini, ada kutukan tambahan dari Tingwei yang mengembun di atas punggung. Kutukan itu sepertinya menembus lebih dalam ke dalam daging dan ke dalam jiwa. Berhasil, telapak tangan kanan Qin Yichen tidak jauh lebih baik. Darah menetes dari tulang yang terbuka di udara. Mengerikan untuk dilihat, bahkan laut kesadaran pun melemahkan. Pertarungan ini tidak hanya menyebabkan hilangnya kekuatan roh secara serius, tetapi juga pohon peri malam tidak tahan lagi. Untungnya, dengan akar yang berkelanjutan, Anda dapat berkultivasi secara perlahan dengan spirit power. Meski begitu, sulit untuk menyembunyikan ekstasi di mata Qin Yichen. Ini membunuh Golden Immortal seperti Master. Objek ilahi sulit untuk disakiti. Itu lebih bisa memakan Divine Gold. Divine Gold akhirnya didomestikasi olehnya. Qin Yichen mengambil sumbat botol batu giok dan menuangkan ramuan itu ke mulutnya. Ziyun datang dengan penuh semangat. Ada cahaya hijau samar yang tersisa di lubang darah. Sepertinya dia digantung oleh cunyang bau di atas rerumputan. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menceritakannya, dan mengeluarkan sebotol obat mujarab dan memasukkannya ke dalam Ziyun. Sebelum yang terakhir menelannya, dia melihat kulit Qin Yichen tenggelam, menoleh dan berteriak, "Kemarilah. Beri aku saudaraku." Hari ini, dia dapat mengubah bahaya menjadi bahaya dan mengubah malapetaka menjadi peluang. Dan Hong Lian telah membuat pencapaian besar, dan Ziyun mengambil nyawanya untuk melindunginya. Melihat luka celaka Ziyun, Qin Yichen sangat marah. Jika dia tidak dijinakkan oleh Gu emas ilahi, dia tidak sabar untuk menginjaknya. Namun, emas ilahi Gu enggan, melayang di udara. Qin Yichen melihat senyum dingin, dan kemudian dia tahu triknya, dan melihat cahaya ilahi di balik emas ilahi Gu, menyebabkan tubuhnya berkedut. Pergi di depan Ziyun. Saya melihat serangga terbang emas seukuran setengah kepalan tangan. Sedikit menekuk tubuh serangga, seolah membungkuk ke arah Ziyun. Melihat mata Ziyun, Ziyun tidak bisa menahan tawanya dan berpikir itu sangat menarik. Dia tidak peduli apakah dia membayar kejahatan itu atau tidak.
Kuncinya adalah bos menaklukkan serangga ilahi seperti itu. Sementara 2 orang sembuh di ruang yang terluka, mereka melihat 3 orang King Pao tercengang. Sungguh aneh, momen kungfu membunuh dewa pembunuh dari banyak teman mereka. Pada saat ini, bocah itu terpaksa meminta maaf karena telah memberinya kompensasi. 3 orang seperti 5 petir. Anak ini, itu benar-benar berhasil. Setelah bergumam, tetapi melihat pria di King Pao itu gemetar, mereka berhasil, dan dia tidak bergegas. Ketiga orang itu saling memandang dengan sedikit keraguan, tetapi mereka baru saja naik ke udara. Tetapi mendengar tawa kecil di belakang mereka. Kemana 3 orang yang begitu ingin pergi? Kembalikan kepadaku. Babak pertama masih terkekeh, tapi babak kedua serius. Ketiga sosok itu gemetar ingin mempercepat, tetapi melihat kembali ke emas-emas ilahi yang berbisik ringan di telapak siluet ramping itu. Lagi pula, mereka masih menasihati. Qin, Tuan Muda Qin, apa saranmu? Pria berjubah biru maju ke depan dengan gemetar ketakutan. Dan Yu Guang melirik emas ilahi Gu dengan ketakutan. Karena takut ditembus secara tidak sengaja oleh kepalanya. Menghadapi makhluk yang begitu ganas, wajahnya harus dipenuhi dengan senyuman. Tuan Muda Qin. Lihat kebencian dan permusuhan kita yang kurang. Baru saja, kami telah mati bersama. Dan Anda telah memanen objek dividen seperti itu. Yang merupakan kegembiraan yang luar biasa. Qin Yichan terkekeh. Ziyun ada di sampingnya. Diam-diam mengira orang ini benar-benar bertemu angin untuk membuat kemudi. Masih tinggal bersama? Sebelum Anda bertemu emas ilahi, Anda jelas ingin kami mati. Tapi Qin Yichan terkekeh, dan tersenyum ramah. Bahkan tidak menyelesaikan pakaiannya. Jangan takut, aku tidak akan memakanmu lagi. Pria di King Pao tertawa lebih jelek daripada menangis. Anda tidak melakukannya. Tetapi barang-barang di tangan Anda bisa. Dan saya masih belum memiliki tulang seperti itu di wajah saya. Aku bertanya padamu, apakah kita pernah ke sini? Pria King Pao mendengar ini kaget. Diam-diam berpikir bukankah ini omong kosong? Tapi tiba-tiba, menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak. Saya belum pernah melihat Tuan Muda Qin. Di mana ini? Ini jelas bukan reruntuhan Chongmen. Qin Yichan tersenyum dan mengangguk. Pintar. Gua emas ilahi ini, bagaimanapun, dibudidayakan oleh Chongmen dan sangat berharga. Dia tidak ingin ada yang menyebarkan berita itu. Demikian pula, para pria di King Pao diperingatkan untuk tidak mengungkapkan keberadaan mereka. Tuan Muda Qin, yakinlah, saya tidak akan pernah berbicara omong kosong. Pria di King Pao menahan senyumnya, dan sangat takut pihak lain tidak akan percaya pada dirinya sendiri dan tiba-tiba datang untuk membunuhnya.